Coba kita stretching berdiri semuanya, yuk. Ya, ya. Ayo kita berdiri. Yang tengah-tengah, yang tengah berdiri dong. Masa kalah sama yang cewek. Ayo kita berdiri. Nah, tadi kan udah nanti duduknya. Nah, coba digerak-gerakin dulu badannya, ya kan? Nah, kita mau yel-yel. Yel-yel gimana nih? Nanti kalau kakak bilangnya, semangat pagi. Terus adik-adik jawabnya, pagi, 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 luar biasa. Gitu ya? Bisa nggak? Coba kakak ulang ya. Nanti kalau kakak bilangnya, semangat pagi. Terus nanti adik-adik jawabnya, pagi, 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 luar biasa. Gitu ya. Suaranya yang mantap, yang semangat, oke? Siap nggak? Siap ya? Yang bisa kemana tuh suaranya siap ya? Adik-adik siap nggak? Siap ya. Oke ya, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi, 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 Luar biasa. Oke. Paten dong para kita semuanya. Baik, teman-teman yang nanti kita duduk lagi atau mau berdiri aja? Duduk ya. Duduk. Oke ya. Silakan duduk lagi ya. Terima kasih ya. Tadi sudah berdiri semua ya. Luar biasa ya. Sudah bersuara yang politik dan yang langsung. Pagi-pagi harus kesan semangat ya. Kalau tadi menanyakan, nah kalau kakak-kakak kan nggak kenal sama kakak saya, ya kan? Nah ini kita kakak-kakak yang di sini dari BPS. Tahu BPS? Badan Pusat Statistik. Nah, itu kita nggak ada, itu sini. Nah, kalau ada yang jalan coba ke belakang sini, nanti ketemu sama situ, belum tulis saja, nanti ketemu kantor. Namanya Badan Pusat Statistik. Nah, jadi kesempatan kali ini kita mau melakukan sosialisasi. Jadi BPS itu punya sekolah, punya sekolah ikatan dinas. Sekolah kedinasan atau sekolah ikatan dinas yang nantinya kalau sudah tamat dengan sekolah itu langsung kerja di BPS dan bahkan bisa juga di kementerian yang lain dan PNS harusnya gitu ya. Jadi sekolahnya gratis dan setelah tamat langsung jadi PNS. Pengen nggak? Pengen aku tadi banget. Pengen banget. Pengen banget ya. Pengen banget peluang udah gratis langsung jadi PNS. Apalagi sekarang kan susah ya kalau mau kerjaan itu susah banget kan. Apalagi kerjanya keluar. Jadi dari sini kesempatan kali ini kita mau menyampaikan tadi semuanya sekolahnya itu dari mana sih? Cara masuknya dari mana? Tapi tadi buat kelas 12 apa yang kelas 10 dan 11 juga bisa disiap-siapin ya. Apa sih syarat-syaratnya gitu. Dan harapannya kami adik-adik silakan disimak baik-baik karena nanti dari acara kita akan ada pertanyaan. Nah, kakak ini di sini sudah ada hadiah yang menarik. Nantinya yang bisa jawab pertanyaan kita akan kita kasih hadiah. Mau nggak? Mau ya? Jadi kalau di sini ada dari semua semangat ya. Oke, baik. Tanpa memperpanjang lagi, kita lanjut ke acara. Ini nanti akan ada arahan dari Bapak Kepala BPS Kabupaten Banyuwangi. Ini Bapak Kepala kita ya, Bapak Kepala BPS Kabupaten Banyuwangi. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan sosialisasi STIS. Ini nanti akan disampaikan oleh abang kita yang ganteng yang ada di sini, Pak Prima ya. Nanti akan dilanjutkan terakhir, mungkin nanti kita akan tanya jawab. Baik, terima kasih ya. Kalau itu acara lagi, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah MAN 1 Sibuhuan, yang kami hormati para Bapak Ibu tenaga pengajar, rekan-rekan dari BPS dan adik-adik kami sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Oliver Simramata, Kepala BPS Kabupaten Paranglawas. Ada yang sudah tahu tadi kepanjangan BPS apa? Betul, Badan Pusat Statistik, yang sering salah orang menyebut BPJS. Nah, itu beda sekali ya, adik-adik sekalian. Kantor kita di belakang, terpencil, satu-satunya kantor di belakang.
arah ke kantor DPRD yang lama yang jadi dibangun. Iya Bu, betul. Iya, Banjarkubur. Ya. Jalannya pun masih belum diaspal sepenuhnya. Jadi kalau adik-adik ada yang butuh data, mau belajar, mau diskusi terkait nanti mau kuliah di STIS, boleh datang ke kantor. Karena salah satu layanan kita itu adalah pelayanan terhadap masyarakat atas kebutuhan data. Jadi sedikit saya jelaskan adik-adik, nanti kalau secara detailnya abang kita ini yang akan menjelaskan. Saya sendiri merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik tahun 2000. Ya, jadi di BPS itu adalah lembaga pusat ya, jadi bukan bagian dari Pemda, sama-sama PNS. Sebuah lembaga yang bertanggung jawab langsung ke presiden. Dia non kementerian, jadi bukan non departemen seperti itu, badan ya. Tentu BPS ini kesehariannya adalah melakukan pelayanan terhadap data. Adik-adik mungkin pernah mendengar kata sensus penduduk, sensus pertanian dan sebagainya, itulah tugas kami yang utama. Tapi di luar itu juga banyak survei dan lainnya. Nah di BPS ini kan semuanya ada PNS, ada juga P3K. Dan mana sih pegawainya direkrut? Ada 2 jalur. Selain dari STIS, ada juga jalur umum. Nah seperti itu. Jadi nggak semuanya, karena STIS tidak sanggup memasok semua pegawai seluruh Indonesia. Jadi statusnya adalah PNS. Betul yang dibilang Bu Aswatu tadi. Tujuan kami kemari adalah untuk memberitahukan ke adik-adik semua bahwa ada loh di antara sekian banyak sekolah kedinasan, ada satu yang namanya STIS yang di bawah naungan BPS. Mungkin kalau STAN sudah sering dengar ya, di bawah naungan Departemen Keuangan, ada IPDN, Departemen Dalam Negeri, ada STTD tadi ya Bu ya, ada BMKG, macam-macam, banyak sekali. Nah, tetapi semua tadi itu pada umumnya adalah sekolah kedinasan yang semi militer. Ya makanya seragamnya kita lihat, badannya tinggi badan dilihat ya. Nah kalau di BPS itu bukan bagian dari semi militer. Tetapi memang selama perkuliahan juga adik-adik nanti akan menggunakan seragam. Nanti ada brosur yang kita akan bagikan. Tapi mohon maaf, brosur ini adalah brosur tahun lalu, tetapi secara persyaratan, secara umum itu tidak berbeda. Nah, jadi pendaftaran yang kami dapat info terakhir nanti di bulan April ya. Masih ada waktu ya adik-adik untuk berpikir dari sekarang. Nah itu dia. Jadi BPS ini STIS. Kalau dulu namanya AIS, Akademi Ilmu Statistik. Namanya akademi berarti lulusannya adalah D3. Nah, saya produk terakhir dari AIS itu. Kemudian berubah nama dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Sekarang berubah nama lagi menjadi Politeknik Statistika STIS. Nah, tapi sama. Kampusnya di mana? Ada yang tahu? Di Jakarta. Kampusnya besar dengan fasilitas yang komplit. Dulu bahkan mahasiswanya itu diberi uang saku. Tapi sekarang sesuai aturan tidak boleh lagi. Tetapi yang pasti biaya kuliah semua gratis. Nah, jadi adik-adik kami informasikan, sayang ya kalau karena ketidaktahuan maka tidak mencoba. Dan informasi yang kami dapat, alumni MAN 1 ini juga ada yang saat ini sedang berkuliah di STIS. Sayangnya tadi kita informasinya nggak tahu ya. Kalau tahu kita ajak. Kebetulan lagi di sini katanya. Nah, si adik itu. Iya. Dia 2 tahun lalu barangkali coba STIS, gagal, kuliah di USU. Coba lagi dari formasi Aceh di tahun berikutnya dan lulus. Nah sekarang mungkin sudah mau masuk tahun kedua kalau tidak salah. Ya, nanti bisa kita informasikan. Jadi harapannya adik-adik kalian itu banyak mencoba nanti. Kalau nggak mencoba tentu nggak punya peluang untuk masuk. Begitu. Nah bagaimana nanti kami juga menawarkan kepada bapak dan ibu guru, siapa tahu kita bisa membuat semacam try out Bu. Nah, kita masalah waktunya, teknisnya nanti kita bicarakan lagi, mungkin tidak sempat kita bahas di kesempatan ini, supaya adik-adik itu kenal model-model soalnya seperti apa. Ya, namanya itu terlebih ke soal matematika dan tes kemampuan dasar. Nah itu yang sebutkan tadi, karena masuk STIS lulus otomatis jadi PNS, maka yang pertama adalah seleksi PNS-nya yang dilakukan di DKN, tes kemampuan dasar. Nah jadi bukan matematika,
Setelah itu lulus, baru masuk tes akademik matematika, ada tuh tes psikotes, tes wawancara, sampai terakhir tes kesehatan. Ya, tapi tidak seketat sekolah-sekolah lain yang saya sebutkan tadi. Masalah tinggi badan juga saya kira tidak terlalu ada batasan yang ketat. Tetapi satu syarat utamanya itu adalah tidak buta warna. Nah, jadi tadi malam kami lakukan sosialisasi juga di SMA Negeri 1 Barumun. Ada satu adik kita yang ternyata dia sudah pernah tes, dan mohon maaf saya bilang bahwa itu syarat utama, dia nggak akan bisa untuk mendaftar seperti itu. Sayang, nanti ketika di tes kesehatan pasti gagal. Itu aja syarat utamanya, adik-adik sekalian ya. Jadi saya kira itu mungkin saya tidak usah berpanjang lebar. Nanti kita dengarkan penjelasan dari abang kita ini juga alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Nah, kalau Bu Usbatur dari umum, jadi ada Pak Syukur, Pak Kasubah umum, ada Bu ini yang paling baru nih, sering Bu Warga Maju, baru lulus tahun kemarin, anak Jakarta, ditempatkan di Padang Lawas. Ada 2 orang sebenarnya, cuma 1 nggak ikut. Oke, silakan. Ini yang paling baru ya. Ada Bu Sari juga, ini alumni SMA 1 Negeri Barumun. Nah, jadi anak-anak Padang Lawas ini luar biasa, pintar-pintar sebetulnya. Cuma karena nggak ada kesempatan, nggak tahu, tidak mencoba. Ya, ada Bu Salsa juga nih, anak dari Bengkulu, penempatan Padang Lawas. Jadi kalau udah masuk STIS, siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Dan bukan hanya di BPS, kalau adik-adik nanti masuk ranking, bisa saja ditempatkan di departemen-departemen lain. Karena departemen-departemen lain itu butuh juga jurusan statistik, sementara sekolahnya hanya ada di BPS. Oke, saya kira itu ya. Jadi nanti penjelasan berikutnya kita dengarkan syarat-syaratnya apa, ada di 3, ada jalur di 4, jurusannya apa saja. Ya, jadi bukan hanya statistik ya adik-adik ya, yang suka IT, komputer. Nah, di sini juga tempatnya. Bahkan alumni kita itu ada yang sudah direkrut di Gojek, programmer Gojeknya itu lulusan STIAS itu. Ya, informasi buat adik-adik ya. Saya kira itu tanpa lupa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bu. Baik, terima kasih. Sambil dibagi brosurnya. Ini saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang ada di sini dan yang saya banggakan adik-adik sekalian. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, Bapak. Semangat ya. Oke. Ada yang sebelah sini kelas berapa tadi? Di sini? 11 mana? Oh, sana ya, 11 ya. Oke. Sana abang-abang ganteng kelas berapa tuh? 11? 12? Oh, campur ya? Oh iya, baik. Oke. Oke ya, adik-adik sekalian, saya mau tanya dulu nih sebelum saya bercerita tentang STIAS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Saya mau tanya dulu. Siapa di sini yang dari desa, asalnya dari desa? Tunjuk tangan dulu. Yang dari desa, Iya, yang dari kampung. Dari kampung. Yang kampung. Luar Sibuhuan. Yang luar Sibuhuan. Ayo, tunjuk tangan. Yang dari luar Sibuhuan. Dari luar Sibuhuan. Oh banyak dari desa ya. Sama kita. Saya pun dari desa. Oke. Siapa di sini yang orang tuanya kerjanya petani? Tunjuk tangan. Oh banyak, sama kita. Berarti bisa. Semuanya bisa kayak saya juga berarti. Ya bisa. Jadi sebelum bercerita tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, adik-adik sekalian, saya mau cerita nih. Kebetulan abang ini dulu mulai dari SD, rapornya itu kalau nggak ranking 1, ranking 2, ranking 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sampai SMP, sampai SMA terus. Nah, cuma kebetulan karena orang tua abang nggak ada duitnya, nah jadi pas mau daftar kuliah, jadi nggak dikasih uang formulir. Kebetulan dulu abang dapat undangan untuk bebas tes masuk penerbangan ITB tahun 2008. Nah, jadi pada saat itu adik-adik sekalian, bapak guru saya itu minta uang untuk formulir itu bayar 25.000 pada saat itu. Jadi saya pulang ke rumah, ngomong sama ibu saya, "Mak, minta uang 25.000. Besok saya mau daftar teknik penerbangan ITB. Kebetulan saya dapat jalur undangan bebas tes." "Hah, penerbangan? Yang mau dulu punya kami," katanya. Nah itu pertama. Oke, saya redam dulu. Baru minggu berikutnya
Karena udah mendekati hari terakhir, saya tanya lagi, Mak, mananya Mak? Udah mau habis pendaftarannya. Mendaftarlah aku ya ke penerbangan ITB itu. Mama saya bilang, kalau kami petani, kau pun jadi petani, jangan tinggi kali cita-citamu. Itu, jadi di situ awalnya adik-adik sekalian. Jadi saya waktu itu sejak saat itu saya tidak bercakapan dengan bapak ibu saya selama sebulan. Iya, jadi saya bilang, oke, nggak apa-apa, Mak. Kalau memang mama sama bapak nggak mau sekolahkan saya, oke, nggak apa-apa. Saya cari sekolah lain yang bisa sekolahkan saya dengan tanpa menyusahkan bapak dan ibu. Nah, itu tekad saya adik-adik sekalian. Jadi saya cari informasi gimana caranya biar bisa sekolah. Karena itu tadi rapor saya isinya kalau nggak peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, tapi nggak bisa sekolah karena kondisi ekonomi orang tua. Nah, kebetulan ada bapak udah saya satu terkena gangguan mental karena opung saya juga nggak mensekolahkan. Satu, jadi ada riwayat di keluarga kami karena nggak bisa sekolah jadinya ada gangguan. Jadi karena saya takut seperti itu, saya cari, saya betul-betul cari jalan gimana caranya. Akhirnya dapatlah satu informasi dari wali kelas bahwa ada sekolah yang gratis memang ternyata. Namanya katanya statistik. Tapi waktu itu adik-adik sekalian saya nggak ngerti apa statistik ini apa. Kok kayaknya nggak apa hobi saya ini atau bukan gitu. Nggak ngerti statistik itu apa. Pada zaman itu belum ada internet secanggih orang adik-adik sekarang. Tapi karena katanya gratis, oke lah nggak apa-apa, babat aja. Yang penting gratis. Apapun itu nanti gas. Jadi karena informasinya pun masih kurang adik-adik sekalian, saya pergi ke kantor BPS-nya langsung. Saya tanya kepalanya, Pak, maulah saya Pak sekolah di tempat Bapak itu, tapi nggak ada uang saya Pak, saya bilang. Belum buka pendaftarannya katanya kan. Nah, jadi akhirnya saya datang bulan berikutnya lagi adik-adik sekalian. Nah, jadi sebenarnya pada saat awal juga saya sebenarnya pesimis, apa iya sekolah kedinasan bisa masuk gratis gitu ya kan? Apalagi saya anak desa, anak petani, nggak kenal siapa-siapa, nggak kenal pejabat, nggak kenal siapa, apa bisa saya pikir. Tapi ya udahlah saya coba. Ya, kalau memang nanti nggak bisa berarti ini adalah jalan takdir saya. Akhirnya adik-adik sekalian saya coba lulus tahap pertama. Loh, kok bisa lulus? Kan gitu ya kan? Kok bisa lulus? Oke, akhirnya masuk. Tes tahap kedua, karena tes pertama itu potensi akademik, tes kedua itu tes psikotes dan wawancara. Waktu itu sekitar 1:500 kalau nggak salah yang diterima. Jadi tes tahap kedua, tes psikotes wawancara, saya cari buku di Medan, buku-buku bekas itu ada di sekalian saya cari tentang psikotes wawancara. Saya pelajari. Saya juga nggak ngerti gimana kok bisa semua isi yang di dalam buku itu keluar di soal psikotes dan wawancara. Saya juga nggak ngerti. Ya mungkin itulah jalan takdir juga. Akhirnya saya lulus tes psikotes dan wawancara. Dan akhirnya muncul persoalan baru adik-adik sekalian. Karena mau tes kesehatan itu butuh uang ternyata, karena harus ke rumah sakit dan bayarnya sekitar waktu itu 350.000. Pada zaman itu uang 350.000 udah besar. Saya bingung gimana caranya membayar tes kesehatan ini. Akhirnya mau nggak mau telepon lagi lah ke kampung. Mak, saya lulus loh. Loh, kok bisa lulus katanya. Jadi orang tua saya sampai saat tahap itu masih berharap supaya tidak lulus adik-adik sekalian. Akhirnya saya coba gimana caranya dari keluarga-keluarga yang lain supaya untuk dibantu untuk tes kesehatan. Akhirnya lulus dan saya bisa masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Jadi dari cerita ini apa yang mau saya sampaikan sama adik-adik? Percayalah bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik itu tidak bisa dibayar untuk masuk ke dalam. Bahkan bapak ini nggak bisa masuk orang ke dalam. Bahkan kawan saya ada anak kepala BPS sempat masuk ke dalam, dikeluarkan di semester 2 karena nilainya tidak mencukupi adik-adik sekalian. Nah, jadi saya mau sampaikan sama adik-adik bahwa kalau kalian punya cita-cita, kalau kalian punya harapan, kejarlah, pasti ada jalannya. Masih banyak kok sekolah yang bisa kalian masuki dengan cara yang adil, fair persaingannya. Nah, itu yang mau abang sampaikan sebenarnya. Oke. Sampai sejauh ini masih ada nggak yang mau jadi PNS kira-kira? Masih ada? Masih? Ada yang mau jadi PNS? Yang di belakang ada? 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 Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Yang di sini ada yang mau? Ada? Di sini mau? Mau? Mau apa setengah mau nih?
Mau? Oke, mau. Kalau mau, kami pun semangat. Berarti nanti bisa kita bikin acaranya, tryoutnya ya. Oke. Jadi itulah kira-kira gambaran singkat tentang sekolah tinggi ilmu statistik ini adik-adik sekalian, bahwa kami pun tidak bisa memasukkan orang. Nah, rata-rata pegawai BPS itu tidak ada yang anaknya masuk di STS. Belum ketemu saya ada pegawai BPS yang anaknya masuk di STS. Tapi adiknya ada. Misalnya adik saya ada nanti masuk itu ada. Tapi kalau anaknya belum ketemu saya. Oke, jadi apa sih syarat-syaratnya adik-adik sekalian? Nah, jadi gambarannya tadi sudah singgung oleh Bapak Kepala, tetapi ada syarat yang lebih berat. Yang sebenarnya saya khawatir dengan adik sekalian. Syaratnya apa, Bang? Bersedia untuk tidak menikah selama masa pendidikan. Kira-kira gimana? Kira-kira bersedia nggak ya? Saya takutnya itu yang kita kurang bersedia. Bersedia? Oh, bersedia. Oh, kira udah ada yang mau apa? Ada yang ngelamar bentar lagi ya kan? Iya, karena itu syaratnya itu tadi, selama masa pendidikan bersedia untuk tidak menikah atau belum menikah. Nah, kalau udah pernah menikah nggak bisa juga. Kalau syarat yang lain kan tadi sehat jasmani rohani, oke, biasa. Tidak buta warna, oke, biasa ya kan. Tapi syarat bersedia tidak menikah ini kan hak ya kan. Tapi harus bersedia. Jadi kalau bersedia bolehlah. Tapi kalau nggak bersedia, susah itu Pak gitu ya kan. Ya dipertimbangkan ya. Oke, syaratnya apa lagi? Umurnya maksimal 22 tahun pada saat mendaftar. Ada yang udah 22 tahun? Belum? Udah? Belum? Oke. Ada lagi, ini syaratnya, nilai matematika dan bahasa Inggrisnya dari skala 1 sampai 100 minimal 80. Masih syarat nggak? Masih? Oh, matematika dan bahasa Inggris? Masih? Oh, berarti masih berkesempatan ya. Oke, 1 sampai ini. Oke, itu sebenarnya syaratnya itu aja deh sekalian. Nggak terlalu berat syaratnya. Yang paling berat yang saya bilang tadi, bersedia tidak menikah. Oke, terus bentar ya, jurusannya lah nanti. Oke, jadi di sana itu adik-adik sekalian ada 2 jurusannya. Satu jurusan statistika dan satu lagi jurusan komputasi statistik. Apa sih komputasi statistik ini? Dia bagian pemrograman, bagian yang menangani program-program tentang statistik tadi. Jadi ilmu statistik itu diprogramkan. Tadi dia lebih ke TI-nya, lebih ke pemrogramannya. Jadi adik-adik kalau yang suka komputer, teknologi informasi, itu bisa pilih jurusan ke sana. Tetapi yang lebih berat suka ke matematikanya, pilih ke statistikanya. Nah, itu nanti sudah ada. Dan apa aja sih tesnya, Bang? Gitu kan. Yang pertama, yaitu seleksi administrasi. Itu nanti mungkin persyaratannya seperti ijazahnya atau SKHU ya, sebelum berijazah ya. Baru raport semester terakhir mungkin, baru ya data pribadi dan data keluarga. Itu seperti biasa. Baru yang kedua, seleksi kompetensi dasar. Ini menggunakan CAT, adik-adik sekalian. Dia langsung online. Begitu kalian ketik tombol selesai, nilai kalian langsung akan kelihatan. Jadi nggak bisa dipermainkan. Dan kalian bersaing seluruh Indonesia. Nah, tentunya sudah ada formasinya nanti untuk sumut berapa yang bisa ditepati seperti itu. Baru berikutnya adalah setelah kalian misalnya lulus kompetensi dasarnya, kompetensi dasar ini dia kira-kira pengetahuan umum, Pancasila, kewarganegaraan dan lain-lain. Itu kompetensi dasar. Setelah itu baru kalian akan dites matematiknya. Tahap berikutnya tes matematiknya. Nah, setelah itu dilanjut lagi dengan psikotes. Nah, setelah psikotes baru nanti tahap keempatnya kesehatan dan kebugaran. Disinilah nanti ketahuan yang adik-adik tadi kalau misalnya ada buta warna dan sebagainya. Nah, di situ makanya dari sekarang coba dicek aja juga. Ya, oke. Jadi untuk tahapan dan persyaratan mungkin seperti itu adik-adik ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh tanya sekarang. Kalau misalnya ada yang masih kurang juga nanti di kantor kami bersedia untuk ditanya. Kantor kita itu buka 24 jam. Tetapi kami tidak di situ 24 jam ya, tentunya. Ya, silakan datang ke kantor. Boleh datang kapan saja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, kita terima kasih untuk
ada yang makin ini enggak? Makin tertarik ikannya, saya yakin deh, saya harus coba. Siapa nih? Boleh di sana? Yang merasa kayaknya saya harus coba ini, gitu ya kan? Ada? Setelah mendengarkan cerita dari Bang Prima tadi? Ya ada? Wah, nggak tersentuh ada Hah? nggak tersentuh. Nah ya, tapi mungkin belum diutarakan ya. Tapi setelah mendengarkan yang disampaikan Bang Prima tadi, beliau mengatakan bahwa kita nggak punya uang pun, kita dari desa pun, kita orang tuanya mungkin hanya petani gitu. Tapi kita kalau pengen, kalau kita memang ada niat, itu pasti kita bisa. Ya, jangan buat kelemahan itu malah membuat kita makin rendah. Tapi jadikan itu sebagai kekuatan, buktikan ke orang bahwa meskipun kita rendah, tapi kita bukan rendahan, gitu ya. Ya, kita tepuk tangan lagi buat Bang Prima ya. Luar biasa pengalamannya ya. Saya baru dengar loh ini ceritanya. Saya berteman dengan Prima sudah sekian tahun, tapi saya baru juga ceritanya dan hampir meneteskan air mata. Ya, ya. Oke, adik-adik semuanya. Dan biasa tadi ada yang bertanyakan? Silakan, boleh ajukan tangan jika ada yang belum jelas atau ingin bertanya silakan. Boleh adik-adik yang di belakang juga ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Dibalik, kita yang nanya. Nah, kalau nggak ada yang nanya, kita nanya boleh? Boleh ya, kita kakak-kakak cantik kita kan sudah siapkan hadiah buat adik-adik semua ya. Jadi nanti akan kita sampaikan pertanyaan yang bisa jawab langsung cepat-cepat aja tangan ya. Kalau benar dikasih hadiah. Oke, yang mau ngasih pertanyaan silakan. Boleh. Oke, saya tes dulu ya, yang sederhana silakan dulu ya. Oke, perhatikan baik-baik ini. Hadiahnya banyak, berapa? 10 ya? 8. Oke, untuk 8 orang, berarti saya tanya satu aja lah. Oke, siap ya. Ini pertanyaannya mudah dan sederhana. Cepatan tunjuk tangan. Nanti ditunjuk jadi yang mana yang dulu ya. Ini tentang matematik sederhana. Berapakah nilai dari 3 pangkat minus 1? Tunjuk tangan. Oke, yang sana, maju deh. Yang enggak, iya, oke, maju. Yang iya, oke, maju. Sebutkan nama. Iya. Cepat deh, lari, semangat. Lari. Alhamdulillah yang masuk STT di 1. Oh, berarti 2 lainnya nanti masuk ke dinasan kalau ini lulus juga ini. Oke deh. Siapa namanya? Kelas berapa? Di sini. Oke, perkenalkan dulu. Nama saya. Perkenalkan, nama saya Rika Organisasi Voluntari kelas 12 misalnya. Berapa jawabannya, Dek? 1/3. Benar nggak? Benar. Benar ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kemudiannya. Oke. Di mana? Oh, di sini dulu ya. Nanti kita mau foto. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan sudah di apa? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ada berapa jumlah rukun Islam? Ganti bingung kakaknya. Ini madrasah mana yang apa? Oke, kita lanjut ya. Siapa nama Kementerian Agama sekarang? Ini. Nama Tepat. Nama Menteri Agama. Iya. Pasti tahu. Tak punya nanti dikatakan Kemenak dibilangkan kan? Iya. Karena dibilang Kementerian Agama. Iya. Yang belakang Kemenak juga kan, Bu? Ya, Menteri Agama bukan sedangkan Kemenak kan? Dari kelas. Oh, kira ini jawabannya. Siapa nama Menteri Agama? Betul sekali. Ya. Oh ya, nih. Kasih mic-nya. Oke, ya, kasih. Yuk, situ dulu ya. Lanjut. Sekarang pertanyaan matematika ya. Yang di sana dengar nggak? Dengar itu Bu, ada mic-nya. Oh, ada sana ya. Semua bisa jawab ya. Semua bisa jawab. Kok kelas 12 semua? Iya, yang lain bisa jawab juga. Bisa loh. Ya. Ya. Berapa hasil dari 2 pangkat 5? Itu tuh. Itu ya. Ayo cepat. Maju. Lari. Harus berani.
Ayo. Oh iya ya, unggulan ya Bu ya. Enggak ada unggulan, cuma memang agak puisi. Nama saya Mahendra Rasya. Jawabannya? Jawaban jawaban Esma adalah 32. Ya, betul. Ya. Lagi. Oke. Ya, sini dulu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Oh iya ya. Iya betulnya satu ya. Ya. Kurang tidak tangan. Ada soal lagi. Jumlah 3 pangkat 0 tambah 3 4 kan? Yang malam itu 3 pangkat 0 tambah 3 4. 3 pangkat 0 tambah enggak lah. Oh, tergantung pangkatnya di mana. Oh iya. Oh iya. Masih ada 4 lagi. Cepat. Oke. Yuk, silakan. Baris dulu ya. Kan ada agama udah, matematika udah, umum boleh dong. Jadi di antar benua ada dia maksudnya transportasi laut. Nah, jadi kan ada dia kanal-kanal laut sempit yang bisa memotong atau memotong otak jalur alat kapal laut. Dan hari ini di Timur Tengah ada gejolak politik. Jadi sebutkan apa nama terusan yang ada di Timur Tengah. Ayo. Oke, maju. Yang di Oman. Bapak yang udah dapat kola. Apa lagi soalnya? Ayo, sini sebutkan nama. Pertanyaannya sebutkan nama terusan apa yang ada di Timur Tengah antara Asia dan Afrika. Nama dulu. Silakan nama saya Mahasiswa Suwad. Oke, jawabannya? Iya. Hadiahnya. Ayo, terima. Ada lagi? Bapak. Enggak, kalian lah. Apa lagi pertanyaannya? Dua lagi. Oke. Oke, ini harus cepat-cepatan. Pertanyaan sangat mudah. Sebutkan nama kepala sekolah kita. Sini dulu. Perasaan tadi saya diam-diam semua, tapi kok hadiahnya ke sana semua larinya ya? Kurang tahu sih Pak ya. Oh iya ya. Terus gue tengok sama-sama ini gantengnya semua yang lain. Sekelas Pak. Sekelas. Oke, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ruskan Angkatan Kuku. Saya juga berasal dari kelas yang sama seperti teman-teman sekalian. Kami berasal dari kelas 1201 dan saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak mengenai siapa yang berkepala dalam masa kelas. Iya. Lengkap. Bukan. Oke. Kalau belajar mungkin kurang. Ya, setahu saya nama ibu adalah Ibu Hajjah Meninggal Azwari Rasudian. Bagaimana Bu? Benar Bu? Oke, adanya. Oke, selamat ya. Ada lagi? Oke ya. Apalah kira-kira pertanyaannya Bu yang sebelah sana ya? Oke, pertanyaan yang sangat mudah. Ke sana dulu yang jawab bilang. Enggak aku tengok ke sana. Berapa di Padang Lawas ini jumlah kecamatan? Ini juga maju. Padahal udah semua ada ke sana pun tengok gini enggak dapat juga. Maju deh. Satu lagi nih pertanyaan pamungkas. Iya. Maju lagi sekarang. Aku tak tahu jawaban saya. Satu lagi ya. Oke deh, silakan deh. Siapa namanya? Sebutkan jawabannya. Saya adalah Hanasiwan dari kelas 12 Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Karawas ini adalah berjumlah 16 kecamatan. Oke, betul sekali ya. Oke, silakan sini.
Ini deh. Oke, senang aja. Oke. Satu lagi. Sini. Oh, Bapak saya. Ya, soal terakhir mudah saja. Soal matematika. Ya, siapa yang tahu jawaban 3 pangkat 0 tambah 3? 3 pangkat 0 tambah 3. Lagi yang di depan. Ini. Siapa yang mana? Ayo. Ayo. Sebutkan namanya. Ini kan kelas 11. Iya, jawab. Namanya dulu. Nama saya Nabila Rahmatullah dari kelas 11 Jawaban dari pertanyaan Bapak tadi adalah 4. Iya, betul. Terima kasih. Iya, mana hadiahnya? Oke, ya, terima kasih ya. Ya, oke, silakan.